Dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia ada 4, yaitu di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Disadari atau tidak, dengan datangnya pemerintahan kolonialisme ke Nusantara sangat mempengaruhi bentuk pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun. Tetapi dengan kedatangan Belanda, yaitu Jenderal Daendels, membawa perubahan administrasi dan politik di Indonesia dengan lebih modern. Perubahan yang sistem politik dan pemerintahan yang signifikan ini menyebabkan hilangnya kekuasaan politik dari para penguasa Indonesia ke tangan Belanda. Adapun beberapa dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dari sisi politik, antara lain, yang pertama adalah penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. Kedua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ketiga, kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Keempat, Belanda menjadikan bupati daerah sebagai alat kekuasaan pemerintahan mereka. Kelima, kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan kolonial Belanda. Dampak imperialisme dan kolonialisme Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi, di mana salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mencari uang dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama, adanya sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Kedua, diberlakukannya sistem sewa tanah, karenanya terjadilah perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang. Ketiga, Belanda membangun fasilitas umum dengan memperkerjakan masyarakat Indonesia pada kerja rodi. Dalam sisi perkembangan sosial budaya, kebudayaan masyarakat Indonesia terhadap masa imperialisme dan kolonialisme juga mengalami perubahan. Dampak yang dirasakan salah satunya adalah dengan berubahnya pola hidup masyarakat Indonesia akibat pengaruh bangsa Eropa. Hal tersebut disebabkan dengan adanya beberapa faktor, antara lain, yang pertama berpindahnya fokus masyarakat pada bidang sosial budaya akibat hilangnya peran politik dari para penguasa. Yang kedua, ikatan tradisi melemah akibat beberapa upacara adat yang disederhanakan. Yang ketiga, hilangnya kekuasaan tradisional akibat dihilangkannya status raja oleh Belanda dan digantikan sebagai pegawai pemerintahannya. Belanda memajukan perkembangan pendidikan bagi rakyat Indonesia dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi yang berpendidikan dan bisa dibayar dengan upah minimal. Dengan begitu, maka Belanda akan banyak mendapatkan keuntungan di pihaknya. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan antara lain, yang pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar.